Jadi wajar jika Allah yang mendidiknya. Cuma tidak ada keterangan resmi bahwa Isa dalam didikan ilahi. Kalau Rasul mengatakan, aku yang mendidik diriku adalah Allah. Itu. Rasulullah tidak ingin dikultus individukan. Karena Rasul itu manusia. Silahkan hargai Rasulullah dalam batas-batas sebagai Rasul. Tidak boleh melampaui itu. Itu sebabnya dalam beberapa ayat kita temukan sisi-sisi kemanusiaan ditonjolkan oleh Al-Quran dalam kaitannya dengan Rasul. Itu supaya untuk mengkat cara berpikir manusia bahwa mereka itu bukan Tuhan. Gitu loh. Maka ada ayat yang seperti ini. Ya'kuluna at-ta'am illa annahum ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Mereka itu makan makanan. Senang kue-kue, juga makan, minum, dan mereka jalan-jalan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kenapa masalah makan dan pergi ke pasar ditonjolkan dalam kaitan dengan kerasulan? Untuk menitipkan pesan kepada otak manusia bahwa mereka itu manusia gitu loh, bukan Tuhan. Kalau Tuhan nggak butuh makan, nggak perlu makan, karena memang Allah Tuhan itu tidak memiliki kebutuhan seperti makhluknya. Allah hidup, tetapi hidupnya tidak seperti makhluk. Kalau makhluk butuh banyak hal untuk menopang hidup. Makan, minum. Nah itulah maka ada ayat yang menonjolkan masalah makan dan pergi ke pasar untuk berjualan, untuk mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan dalam kaitannya dengan Rasul. Untuk memenggal anggapan bahwa para Rasul itu adalah titisan Tuhan dan sudah sampai ke derajat ketuhanan itu. Nggak begitu. Mereka bukan Tuhan, mereka manusia. Cuma mendapat wahyu dan mereka pilihan Allah. Sesuai dengan kehendak mutlak Allah, Allah pilih rongga-rongga tertentu di dunia ini yang menjadi tempat Allah menyematkan wahyunya untuk disampaikan dalam kehidupan. Maka mereka adalah kalangan manusia terpilih, termasuk Muhammad Rasulullah, apalagi Al-Mustafa, manusia pilihan yang memilihnya Allah. Oke, kita lanjut ke teksnya halaman 134. Lamma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa ila Allah fi Makkah wa nada fi an-nas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ghadibat Quraisy wa kanat ta'budul asnam. Lama kita pernah mempelajari ini, kalau terhubung kepada kata kerja madhi, maka lama diartikan diartikan ketika, bermakna hina, dan dia adalah zaraf, bukan zaraf. Dia adalah zaraf. Ada watul jazm, tapi tidak menjazamkan. Adatus syarti la tadzid, ghairul jazimah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia menuju Allah, maksudnya menuju Allah untuk bertuhankan Allah, beriman kepadanya di Makkah, di kota suci Makkah, wa nada fin nasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan menyerukan ke tengah kehidupan manusia kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walibat Quraisyun, suku Quraisy, orang-orang Quraisy murka, marah. Wa kanat ta'budul asnam, sedang
Quraisy ketika itu menyembah berhala. Wa kanat fil Ka'bah allati banaha Ibrahim wa Ismail alaihi wassalatu wassalam ibadatillahi wahdah 360 sanaman. Dan saat itu di Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam untuk menyembah Allah saja, di Ka'bah itu di dalamnya terdapat 360 patung untuk mereka sembah. Fashta'alat Quraisyun ghadaban, maka kemarahan orang-orang Quraisy tersulut, menyala. Ghadaban di sini kedudukannya sebagai tamyiz. Ya. Tamyizun nisbah namanya, atau tamyizul jumlah, yang asalnya ghadaban ini adalah kedudukannya semula fa'il. Kalau kita kucingnya berantem di atas deh. Tarik ke asalnya, fashta'ala ghadabu Quraisy, maka marahnya orang-orang Quraisy itu menyala, berapi-api. Wa adzau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adzabul muslimin, dan mereka menyiksa Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Adzau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adzabul muslimin, dan menyiksa orang-orang Islam. Fa sabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabar. Wa sabarul muslimun, dan kaum muslimin, orang-orang Islam saat itu juga bersabar. Wa thabatu lahum kal jibal, dan mereka tegar pada pendirian di hadapan orang-orang kafir Quraisy itu, kal jibal, seperti kokohnya gunung, seperti tegaknya gunung, saking kokohnya pendirian mereka. Sabatu, mereka kokoh, tegar dalam pendirian. Walakin Quraisyan kanu yamna'un an-nas 'anil Islam. Akan tetapi orang-orang Quraisy, suku Quraisy itu, mereka itu mencegah manusia dari Islam, menghambat, melarang, menghalang-halangi manusia dari Islam. Wa yahuluna bainal muslimin wa ibadatillah, dan mereka menghalangi orang-orang Islam, mereka menghalang-halangi antara orang Islam dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya menghalangi orang Islam untuk beribadah kepada Allah. Konsekuensinya adalah fa'adhinallahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Fahajara ilal Madinah, maka beliau pun pergi meninggalkan Makkah, berpindah ke Madinah. Hajara, berpindah. Fahajara ilal Madinah, maka beliau berpindah ke Madinah. Wahajaral muslimun, dan kaum muslimin, orang-orang Islam juga berpindah. Wa kanatil Madinatu ardhan thayyibatan lil Islam. Madinah itu menjadi ranah yang baik, bumi yang bagus untuk Islam. Fi ahliha linun wa riqqah, pada diri warganya lin, ada kelembutan, wariqah, dan kelunakan. Ada kelunakan dan kelemah lembutan. Lin, wariqah. Lin itu kelunakan, riqah itu kelemah lembutan. Qad aslama minhum katsirun qabla al-hijrah. Sudah banyak di antara mereka yang telah masuk Islam sebelum hijrah terjadi.
Jadi sebelum Rasulullah dan kaum muslimin Makkah berhijrah meninggalkan kota suci Makkah menuju Madinah, di Madinah sendiri sudah banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Walamman taqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinati, dan ketika Nabi telah berpindah, intaqal berpindah dari Makkah menuju Madinah, wa sakana hunalika, dan menetap di sana, ahabba ayyabniya masjidan, beliau berkeinginan untuk membangun sebuah masjid. Li'annal masjida lazimun lil muslimin, karena masjid itu adalah suatu keharusan adanya bagi kaum muslimin. Wa huwa qutbun taduru hawlahu ruhal hayatil islamiyah. Dia adalah ibarat poros, dia adalah as atau poros, taduru hawlahu, yang di sekelilingnya berputar ruhal haya. Ruha itu kipas ruha, kipas kehidupan Islam, angin kehidupan Islam ini berputar di sekeliling kutub itu, di sekeliling poros itu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nazilan fi baiti Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu wa kana dhaifan alaih. Nabi ketika itu singgah di rumah atau di kediaman Abu Ayyub al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau. Wa kana dhaifan alaih, dan Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi tamu bagi Abu Ayyub al-Ansari. Wa kana qariban min baitihi mirbad, dan di area dekat dengan rumah Abu Ayyub itu ada sebuah pelataran kosong. Mirban itu adalah pelataran atau tanah kosong. Fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul ingin ayyabniyal masjidah, membangun atau mendirikan masjid, fi dzalikal makan, di tempat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya atau berkata, liman hadzal mirbad, milik siapa pelataran kosong ini? Qala rajulun minal ansar ismuhu Mu'adz bin Afra, seorang pria dari kalangan Ansor, warga Madinah, yang bernama Mu'adz bin Afra, mengatakan, menjawab pertanyaan Rasul tadi. Huwa ya Rasulullah liyatimai, tanah kosong ini ya Rasul, tanah kosong itu milik dua anak yatim. Ismu ahadihima Sahlun wasmu tsani Suhailun. Satu di antara keduanya bernama Sahlun, dan yang kedua bernama Suhail, kakak beradik. Dua anak yatim, berarti sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kakak beradik dia, yang satu Sahal tertua, yang adiknya namanya Suhail. Jadi tanah kosong tadi itu milik dua bocah ini. Tapi dua bocah ini waktu itu lagi nggak ada di tempat, tidak ada di tempat dialog Rasulullah dengan Mu'adz tadi itu. Talaba Rasulullah Sahlan wa Suhailan. Rasulullah mencari Sahal dan Suhail. Ya, artinya meminta sahabatnya untuk mencari kedua anak itu. Wa huma waladani yatimani, dan keduanya adalah dua anak laki-laki yang yatim. Falamma hadara, lalu ketika kedua anak yatim itu hadir, sudah tiba di tempat,
kallamahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amril mirbadi wa thamani. Kedua beliau, anak yatim ini tadi, diajak berbicara oleh Rasulullah tentang persoalan pelataran kosong sekaligus tentang harganya. Jadi Rasul ingin membebaskannya. Qala Sahlun wa Suhailun. Sahal Suhail, dua anak yatim kakak beradik ini mengatakan, huwa ya Rasulullah lillah. Pelataran kosong yang Rasul maksud ini, wahai Rasulullah, itu milik Allah, kata anak yatim ini. La nashtari bihi tamanan. Kami tidak menukarnya dengan harga. Maksudnya kami tidak memperjualbelikannya. Fabnil masjidah, maka bangunlah, dirikanlah maksudnya masjid itu, masjid yang engkau inginkan ya Rasul. Wa qad tabat bihi anfusuna. Hati kami sudah merelakannya. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan. Enggan apa? Enggan untuk menerima gratisan begitu saja. Washtara minhuma al-makan. Dan beliau membeli dari kedua bocah itu pelataran kosong atau tempat itu tadi. Wadafa'at thamana, dan Rasul menyerahkan bayarannya atau harganya. Dafa'a membayar atau menyerahkan, membayar harganya. Wabanal muslimun al-masjidah. Kaum muslimin, orang-orang Islam saat itu, masa itu, membangun masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu biyadihi wa yanqulul labina. Rasulullah sendiri bekerja, ikut bekerja dengan tangan beliau dan memindahkan batu-batu fondasi. Mengangkatnya maksudnya, mengangkat batu-batu fondasi untuk ditempatkan pada fondasi bangunan. Faqala qailun minal muslimin. Maka seseorang dari kalangan muslim mengatakan, la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal la dzaka minnal amalul mudallal. Sungguh jika kita berpangku tangan, maksudnya tidak bekerja, sungguh jika kita duduk santai sedang Nabi bekerja, niscaya hal itu dari kita adalah tindakan yang sesat. Maksudnya sesat, tindakan yang sia-sia, dinilai sia-sia. Al-mudallal, dinilai sia-sia. Masa kita umatnya diam, berpangku tangan, santai baik, sementara Nabi bekerja. Wa kana al-muslimuna yabnuna wa yaqulun. Dan orang-orang Islam mendirikan bangunan masjid, mereka mengatakan, Allahumma ya Allah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya, melainkan kecuali kehidupan akhirat. Farham al-ansar wal muhajirah. Maka sayangilah warga asli Madinah dan orang-orang muhajirin yang meninggalkan Makkah menuju Madinah. Wa qad zada fi hadzal masjid Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wal muluku ba'dahu hatta kana masjidan jalilan jamilan. Wa qad zada fi hadzal masjid, maksudnya masjid ini telah diperluas oleh Amirul Mukminin, oleh khalifah, pemimpin kaum mukminin Utsman bin Affan, dan para raja setelah beliau, para penguasa setelah beliau, sehingga kanal masjid
itu menjadi jalilan jamilan. Besar, jalil di sini diartikan besar. Jamilan, dan megah atau bagus, indah. Yas'u alafan minal musallin. Dapat menampung ribuan jamaah salat atau orang-orang yang menunaikan salat. Qaddarallahu ziyaratakum lahu wassalata fihi. Dan semoga Allah menakdirkan untuk kalian dapat menjalankan ibadah salat di dalamnya. Al-amthilah, beberapa contoh. Da'a Rasulullah nasa ila Allah fi Makkah. Rasulullah mengajak, menyeru manusia menuju iman kepada Allah di Makkah. Bana Rasulullah masjidan fil Madinah. Rasulullah mendirikan atau membangun sebuah masjid di Madinah. Shallal muslimuna fi masjidir Rasul. Orang-orang Islam, kaum muslimin menunaikan ibadah salat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajral muslimuna a'malan mutanawwi'atan. Orang-orang Islam menjalankan macam-macam pekerjaan atau pekerjaan yang bermacam-macam. Yang hendak ditekankan, lihat dulu ini halaman 138. Unzuril amsilah as-sabiqah, al-amsilah as-sabiqah. Tara, cermati contoh-contoh yang tadi. Anda akan lihat annal fi'al alladhi tahtahu qattun kanat lamu harfa illatin wal waw bil ya. Anda lihat bahwa kata kerja yang bergaris bawah di situ lam fi'ilnya berarti huruf akhir adalah harfa illatin, huruf illat dia, wa wal waw awil ya. Huruf illatnya adalah huruf waw atau huruf ya. Wa yusamma fi'lan naqisan. Kata kerja ini dinamakan kata kerja naqis. Sampai poin ini kita bisa katakan fi'il naqis kalau begitu adalah kata kerja yang lam fi'ilnya adalah huruf illat, baik itu hurufnya waw maupun ya. Karena naqis itu hanya ada dua, ada naqis wawi, ada naqis ya'i. Kalaupun ada alif yang terlihat, sejatinya bisa waw bisa ya. Umumnya adalah waw. Wal mithalani tsalits wal rabi'. Kedua contoh nomor 3 dan 4 pada contoh yang tadi itu mazidani 'ala tsulati. Sudah lebih dari 3 huruf. Minan naqisi aidan, termasuk kata kerja naqis juga. Mithlu, seperti shalla, lianna salahu salawa. Seperti kata kerja shalla yang artinya melaksanakan sholat. Ini dia adalah kata kerja naqis. Sebab asalnya adalah shalawa yaslu. Wa ajra yujri. Ajra lianna aslahu jaro. Kata kerja ajra adalah mazid, sedang mujarradnya adalah jaro. Sudah mendapat imbuhan huruf di awalnya. Tapi yang diperhatikan adalah huruf akhir dari kata kerja ini, yaitu kata kerja yang berakhiran huruf illat, waw maupun ya. Nah, itulah kata kerja naqis namanya. Kita lihat tasrifnya. Tasriful fi'lin naqis tsulati. Kata kerja naqis tsulati. Al-jumlah. Yamshi al-fallahuna ila al-huqul. Para petani itu berjalan menuju ladang mereka, menuju sawah ladang mereka. Al-fi'lul madhi ats-tsulatsiyun naqis. Kata kerja madhi naqisnya adalah masya. Mudhari'u al-fi'li ats-tsulatsi naqis. Kata kerja mudhari'nya adalah yamshi. Amrul fi'li ats-tsulatsi naqis. Kata kerja amarnya adalah imshi. Bab fi'ilnya ia masuk ke dalam daraba yadribu, berarti al-babu tsani, bab kedua dari tsulati mujarrad. Intinya masya fi'il madhi, mudhari'nya yamshi,
amarnya imshi, masuk ke dalam bab kedua. Kita lihat fi'il berikutnya, radiya. Radiya adalah madhi naqis, mudhari' naqisnya yarda, radiya yarda. Amarnya adalah irda. Dia masuk ke dalam bab alima ya'lamu, kasrah fathah, berarti al-bab rabi' min al-thulathi al-mujarrad. Lihat contoh yang ketiga, da'a yad'u. Nah ini salah tulis nih. Da'a mestinya bukan alif laginah begitu, tapi alif mamdudah. Alifnya lurus ke atas. Da'a yad'u, amarnya ud'u. Babnya adalah bab nasara yansuru, berarti bab fa'ala yaf'ulu, al-babul awal, bab pertama dari thulathi mujarrad. Berikutnya naha yanha inha, juga kata kerja naqis, madhi dan mudhari dan amr. Naha yanha inha. Kata kerja naqis ini masuk ke dalam bab ketiga, yaitu fa'ala yaf'alu atau fataha yaftahu, al-babu tsalits min ats-tsulathi al-mujarrad. Kita lihat yang mazid. Al-jumlah yusalli an-nasu as-salawatil khamsah. Orang-orang, umat manusia menunaikan salat 5 waktu. Salat yang 5. Kata kerja yang diambil adalah yusalli. Ini adalah kata kerja mazid, fi'il mudhari' naqis, yusalli. Fi'il madhinya shalla, fi'il amarnya salli. Asalnya adalah salawa, yaslu. Kalau diurutkan apa adanya, salawa yaslawu, salawa yaslu. Tapi lalu ditaskinkan wawunya menjadi yaslu. Hingga poin ini beberapa simpulan yang kita dapat petik. La'if ma yali, perhatikan hal-hal yang berikut. 1. Al-fi'lu naqis wa ma kana lahu harfa illatin mithlu ma syaa radiya da'anaha. Kata kerja naqis itu adalah kata kerja yang lam fi'ilnya atau huruf ketiga, huruf akhirnya adalah huruf illat. Contoh, masya radiya da'anaha. Masya huruf illatnya adalah huruf ya, walaupun alif tapi dia ya. Kita tahu dari mudhari'nya masya yamshi. Radiya sudah pasti ya. Da'a walaupun alif tertulis tapi dia adalah naqis wawi karena mudhari'nya yad'u ada waw. Naha yanha walaupun alif pada madhi dan mudhari' tapi nahyan dalam masdar, berarti dia mithal ya'i. Yang kedua, ya'til fi'lul mazid 'ala thulathi min an-naqis aidan. Ada juga kata kerja mazid dari thulathi hadir sebagai kata kerja naqis. Contoh, shalla yusalli li'anna aslahu salawa. Yang ketiga, ya'til fi'lun naqis thulathi, kata kerja naqis thulathi itu bisa berasal dari 1. Minal babil awal, dari bab pertama thulathi mujarrad, fa'ala yaf'ulu atau nasara yansuru. Contohnya da'a yad'u, yang asalnya da'awa yad'u, lalu dijadikanlah da'a yad'u. Sama dengan shalawa yaslu menjadi shala yaslu. Yang kedua, wa minal babil tsani, bisa juga berasal dari bab yang kedua, thulathi mujarrad, daraba yadribu. Contohnya masya yamshi, li'anna aslahu, karena semula asalnya adalah masyaya yamshiyu. Tapi repot kan baca begitu, masyaya yamshiyu. Akhirnya dijadikanlah masya yamshi. Yang ketiga, wa minal babi tsalis, bisa juga fi'il madhi, fi'il naqis itu hadir dari bab yang ketiga, thulathi mujarrad, yaitu wazan fa'ala yaf'alu atau fataha yaftahu. Fathah kedua-duanya ain fi'ilnya. Misal contohnya adalah nahayanha, asalnya adalah nahayayan hayu. Tapi repot membaca nahayayan hayu, jadilah nahayanha. Dan yang terakhir, wa minal babir rabi, bisa juga hadir dari bab yang keempat, thulathi mujarrad, berarti fa'ila yaf'alu, kasru fathin, asal seperti alima ya'lamu,
kasroh pada ain fi'il pada madhi, dan fathah pada ain fi'il mudhari. Contohnya adalah radiya yarda, asalnya radiya yardoyu. Khosya yakhsha, asalnya khosya yakhshayu. Oke, sampai di sini dulu. Kita batasi, nanti kita lanjut tasrif-tasrifnya pada pertemuan berikutnya, insyaallah.